Biar saudara nangis, biar saudara ketawa, nggak bisa kita membalas kebaikan Tuhan. Karena dia sudah nyatakan diri kepada kita. Akulah jalan. Dia bukan penunjuk jalan, tapi dialah jalan itu sendiri. Maka doa dari jemaat kepada Tuhan yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara mau belajar dalam hidup? Yesus. Saudara mau belajar kebenaran? Yesus. Saudara mau tahu jalannya? Yesus. Semuanya Yesus kok. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam ayat yang lain ada bunyinya begini. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau Bapa tidak menariknya. Kalau Bapa tidak mengundangnya. Kalau saudara hari ini percaya, itu karena Tuhan menarik hati saudara kepada kasih-Nya. Itu sebabnya saudara, saya tidak boleh anggap remeh saudara. Sebab saudara dipilih oleh Tuhan. Bacalah Yohanes 15 ayat 16. Minta kepada Bapa dalam nama siapa? Nama-nama Yesus. Bukan kita yang pilih. Kalau kita yang pilih itu beragama. Saya pilih agama Kristen. Makanya saya sudah bilang, agama Kristen mah gak nyelamatin. Yang nyelamatin mah Yesus. Yang kebetulan ada di situ. Ya. Yang terakhir. Mereka berdoa kepada Allah untuk siapa? Kita kembali kepada Kisah Rasul 12 ayat 5. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Ini siapa? Petrus. Saya sangat merasa bahwa saya didukung oleh doa dari saudara-saudara. Saya merasa, biar ada di mana, tapi saya rasa saya didukung oleh doa. Sebab tanpa saya didoakan, nggak mungkin saya bisa. Kolose 4 ayat 3. Kolose 4 ayat 3. Sama-sama kita baca. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dari dalam penjara, Paulus, dia tulis surat kepada jemaat Kolose, doakanlah kami. Sebab dia enggak sendirian di penjara. Supaya kami cepat keluar? Bukan. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Biar dalam penjara saya bisa beritakan Injil. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Waktu saya kasih pelajaran di seminar di Kisaran. Salah satu murid bilang, Om kenapa Om bisa terangkan begitu? Kami tidak bisa tangkap sampai ke sana, kenapa Om bisa? Saya bilang ada yang berdoa buat saya. Jadi saudara jangan hanya minta didoakan saja.
Om doain ya, Om doain ya, Om doain ya. Saya berdoa, saudara enggak. Bantu doa ya. Saya bantu doa, saudara enggak doa. Kita doa sama-sama, kita saling berdoakan. Saya doain toko saudara, saya doain usaha saudara, saya doain kebahagiaan rumah tangga saudara, saya doain keluarga saudara, saya doain anak cucu saudara, saya doain pendidikan saudara di sekolah. Saudara doakan pelayanan saya. Saudara doakan kesehatan saya. Nah, saya ingin menutup dengan membaca ayat dari Kisah Rasul 12 itu, ayat 6, 7, 8 dan seterusnya, supaya kita lihat indahnya doa itu. Pada malam itu juga Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak. Petrus tidur di antara dua prajurit. Bayangkan saudara. Dia tidur di antara dua tentara Roma itu. Waduh, galaknya kayak apa. Pedang terhunus, dijaga. Yang saya heran, Petrus bisa tidur. Besok dia akan dipenggal, malam ini dia tidur. Orang Kristen tidak takut mati. Saya punya wakil gembala yang di Jakarta baru meninggal umur 54 tahun. Dia meninggal di mimbar, pimpin pujian jatuh. Lalu setelah meninggal baru istrinya cerita, banyak cerita. Dia nggak suka keluar. Kalau dia mau kerja, dia datang sama bosnya. Saya boleh saya kerja, tapi saya minta janji dulu bos. Setiap Selasa saya pulang agak siang. Karena saya harus ke gereja. Kalau diizinkan, saya kerja. Kalau nggak diizinkan, saya pindah kerja. Ini orang udah dirinya sendiri sudah selesai. Nothing to lose. Bosnya ketika lihat dia begitu, silakan. Karena dia tahu rapi terus kerjanya. Nah, istrinya buka cerita. Dia kalau di rumah, masuk kamar, tidur, tapi kalau saya masuk, saya lihat salah sini Alkitab. Alkitab terbuka, Alkitab dia lihat salinan ini, dia lihat salinan, suka belajar. Ketika dia bekerja, istrinya dirampok. 2,5 miliar uang habis. Berlian diambil, emas diambil. Waktu dia lapor sama dia bilang, ya sudah. Puji Tuhan istriku. Dia panggilnya istrinya. Istriku, udah. Puji Tuhan itu bukan milik kita. Kekayaan itu milik Tuhan. Udah, gak usah ditangisin. Kita hilang 200.000 aja, panggil polisi. Kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Udah, jangan ditangisin. Jadi istrinya kasih jepitan dasi buat saya pakai. Yang dia biasa pakai kalau kebaktian dikasih sama saya. Sama apa lagi gitu. Di tengah percobaan besok mau mati, dia tidur. Petrus. Tidurnya itu dibelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkumpul di muka pintu.
Di depan pintu ada prajurit, di dalamnya ada prajurit, tangannya di lantai, tapi Petrus mah tidur. Ingat saudara waktu di perahu, Yesus tidur, Petrus yang bangunin. Apa tidak peduli saya binasa ini, murid-murid yang lain. Kok guru tidur? Sekarang dia tahu rahasianya. Maka besok mati, ya sudah, tidur aja dia. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Coba saudara tepuk teman saudari sebelah sambil ngomong, bangunlah segera. Nggak bakalan ada yang ngantuk. Disuruh bangun. Bangunlah segera, maka gugurlah nanti itu dari tempatnya. 8. Kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Berarti sepatunya udah dibuka, ikat pinggangnya udah dilonggarin, mau tidur. Siapa yang tidur pakai ikat pinggang? Ada? Enggak, pakai ikat pinggangmu. Ya, jadi saudara, Tuhan tahu ikat pinggang itu harus diperlukan. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubah. Pakai jubah. Karena dia tidur pakai baju dalam aja. Sekarang pakai jubah. Ikut aku. 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Dikiranya mimpi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan 10. Terus baca, coba saya tak bisa lihat. Pernah saudara lihat pintu terbuka sendiri? Pernah? Kuno. Saya mampir tiap hari. Coba kita jalan ke hotel. Ya? Begitu jalan, dia terbuka sendiri, kita masuk. Dia nggak pernah katanya. Kalau itu pintu otomatis, begitu kita jalan, dia terbuka. Tuhan tuh seperti itu. Kalau saudara lihat pintu tertutup, jalanin aja. Nanti begitu saudara lewat, dia pintu terbuka. Ya. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Sudah di luar. Karena doanya indah di depan Tuhan. Jemaat itu masih berdoa loh. Sampai keluar ini. 11. Dan setelah keluar, sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Berikut. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan itu yang disebut jemaat, nggak putus-putus. Terus 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Terus. Ya terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu. Begitu dia dengar suaranya, ini Petrus nih. Karena girangnya dia nggak buka pintu. Dan ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 15. Kata mereka kepada perempuan, engkau mengigau.
Karena ini tengah malam. Ngigo kamu. Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu rohnya, itu malaikatnya. Kayaknya mau udah dimatiin Petrus. Itu malaikatnya. Benar, ini benar. 16. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu melihat dia, mereka tercengang-cengang. Saudara jangan kira cuma orang dunia yang kaget. Kadang-kadang orang Kristen gak percaya Tuhan bisa berbuat. 17. Tapi supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Indah sekali. Yang pertama apa? Doa tiada berkeputusan. Yang kedua, doa diadakan oleh jemaat. Sampai sudah keluar Petrus masih berdoa. 3, mereka berdoa kepada Tuhan yang benar. 4, mereka berdoa untuk Petrus. Jadi kalau saudara mau berdoa untuk anak saudara, sebut namanya. Ya. Tuhan, saya berdoa untuk Mei anak saya. Sebab ada Mei anak orang. Mei anak saya. Ya. Apakah kita memiliki doa seperti ini? Bila iya, jawaban saudara, doa itu akan menjadi pertolongan saudara pada masa kesusahan, kehilangan, dan rasa sakit di dalam kehidupan. Jadi kalau saudara, apapun keadaan saudara, kalau saudara tahu berdoa pada saatnya, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang indah terjadi dalam hidup saudara. Sebagai ayat penutup, kita membaca ayatnya yang ke-13. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saya lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.